Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Zian Fatul Karomah, Saya Rita Puspaningrum. Saya Ririn Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kimia inti. Jadi, pengertian dari kimia inti yaitu ilmu yang mempelajari struktur inti dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi kestabilan inti, serta peristiwa inti seperti keradioaktifan alam dan transmutasi inti. Sifat reaksi inti, terkecuali hidrogen, semua inti nukleus mengandung dua jenis partikel dasar disebut proton dan neutron. Beberapa inti tidak stabil, mereka memancarkan partikel atau radiasi elektromagnetik secara spontan. Nama untuk fenomena ini ialah radioaktivitas. Secara unsur yang memiliki nomor atom lebih besar dari 83 adalah unsur radioaktif. Contohnya, isotop polonium yaitu polonium 210 melurus spontan menjadi 206 Pb dengan memancarkan seluruh partikel alfa. Jenis lain radioaktivitas dikenal sebagai transmutasi inti, dihasilkan dari pemboman inti oleh neutron, proton, atau inti lain. Satu contoh transmutasi inti ialah konversi 14N atmosfer menjadi 14C dan 1H yang terjadi ketika isotop nitrogen menangkap satu neutron dari matahari. Dalam beberapa kasus, unsur yang lebih berat disintesis dari unsur yang lebih ringan. Jenis transmutasi ini terjadi secara alami di luar angkasa, tetapi dapat juga direkayasa. Peluruan radioaktif dan transmutasi inti adalah reaksi inti, yang sangat berbeda dari reaksi kimia biasa. Seperti di sini terdapat standar model of elementary particle yang kita tahu yaitu elektron. Proton, neutron, and electron are the three basic particle of matter. Seperti keterangan A, Z, X. X adalah lambang atom, A massa atom dengan rumus P tambah N, Z nomor atom sama dengan nomor jumlah proton atau jumlah elektron sama dengan P sama dengan E. Antara reaksi kimia dan reaksi inti. Reaksi kimia. Atom diubah susunannya melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Yang kedua, hanya elektron dalam orbital atom atau molekul yang terlibat dalam pemutusan dan pembentukan ikatan. Yang ketiga, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang relatif kecil. Yang keempat, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Reaksi inti. Yang pertama, unsur atau isotop dari unsur yang sama dikonversi dari unsur yang satu ke lainnya. Yang kedua, proton, neutron, elektron, dan partikel dasar lain dapat saja terlibat. Yang ketiga, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat besar. Yang keempat, laju reaksi biasanya tidak dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan katalis. Pengelompokan atas dasar kesamaan dalam nilai A, Z, dan N. Isotop nuklida dari unsur sama, jumlah proton sama, jumlah neutron berbeda. Isoton nuklida, jumlah neutron sama, jumlah proton berbeda. Isobar nuklida yang bilangan masanya sama tetapi nomor atomnya berbeda. Kemudian ada reaksi fisi dan fusi. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti. Reaksi inti memiliki dua macam. Yang pertama, reaksi pembelahan atau reaksi fisi, dan reaksi penggabungan atau reaksi fusi. Yang keduanya menghasilkan suatu energi yang sangat besar. Kedua jenis tersebut memiliki pembentukan energi melalui cara yang berbeda. Nuklir fisi dengan pemecahan inti berat, sedangkan nuklir fusi dengan penggabungan inti ringan. Reaksi fisi dan reaksi fusi merupakan reaksi yang eksoergik sehingga dapat diperkirakan besar energinya menyertai reaksi penembakan inti. Reaksi fisi dan fusi. Reaksi fisi merupakan reaksi pembelahan atom berat menjadi atom-atom yang lebih kecil. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan atom-atom yang ringan menjadi atom yang lebih berat, sesuai dengan gambar yang sudah sertakan. Penerapan kimia inti dalam kehidupan. Selain untuk pembangkit listrik atau PLTN, nuklir juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, yaitu pangan atau pertanian, kesehatan, industri, sumber daya alam, dan lingkungan.
Demikian ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenagaan nukliran. Penemu radioaktivitas telah membuka cakrawala nuklir untuk kesehatan. Kalau Wilhelm Röntgen menemukan sinar X ketika gambar jari dan cincin istrinya ada pada film, maka Marie Curie mendapatkan hadiah Nobel atas penemuannya radium dan polonium, dan dengan itu sampai dengan 1960-an radium telah digunakan untuk kesehatan hampir mencapai 1000 JI. Tentukan ini sebuah jumlah yang cukup besar untuk kondisi saat itu. Masyarakat kedokteran menggunakan radioisotop radium ini untuk pengobatan kanker dan dikenal dengan brachytherapy. Di sini terdapat contoh soal, yaitu suatu sampel mineral diketahui mengandung 238 uranium dan 206 Pp dengan rasio 67,8 dibagi 32,2 dengan mengasumsikan bahwa seluruh 206 Pb berasal dari hasil peluruhan 238 U. Perkirakanlah usia sampel mineral tersebut. Diketahui waktu paruh 238 uranium adalah 4,51 dikali 109. Di sini diketahui T1/2 238 uranium sama dengan 4,51 kali 109 tahun. Perbandingan rasio 238U dengan 206 Pb yaitu 67,8 dibanding 32,2. Yang ditanyakan T dengan dijawab dengan U mula-mula 67,8 ditambah 32,2 sama dengan 100. T1/2 sama dengan In 2 per K. Di sini K sama dengan In 2 per 4,51 kali 109 tahun K sama dengan In 2 per T1/2. K 1,536 kali 10 pangkat minus 10 tahun pangkat min 1. T In AO per AT dikali 1 per K sama dengan In 100 per 67,8 dikali 1 per 1,536 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan 2,52 dikali 109 tahun. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.